Ini apex. Nah, ketika jantung dibuka, ketika sternum dibuka, diangkat, nah yang terlihat seperti ini. Apa yang pertama kali terlihat? Ada auricula atrium dextra, ada ventricle dextra, ada arteri pulmonal, dan ada apex yang terlihat. Nah, kita buka ventrikelnya. Kita buka dulu atrium. Kita selalu baca dari atrium. Kita buka dari atrium dextra. Atrium dextra itu terdiri ada arteri besar yang masuk, vena cava superior. Vena besar yang masuk. Ya, vena cava superior dan inferior yang masuk ke sini. Nah, di sini kita lihat ini orang ini dia kena penyakit jantung kongenital. Dia kena atrial septal defect. Nah, jadi ini atrium dextra nih, terdiri dari apa? Nah, yang pertama kita lihat ada fossa ovalis. Pada orang normal namanya fossa ovalis, tapi orang yang tidak normal atau memiliki kelainan jantung kongenital seperti ASD, atrial septal defect, ini dinamakan foramen ovale. Nah, foramen ovale ini kan lubang kan. Foramen ovale itu terletak di septum intraatrial. Septum intraatrial itu adalah pembatas antara atrium dextra dan sinistra. Kita lanjut. Dari fossa ovalis atau yang normalnya kan fossa ovalis ya, tapi kita di sini bilangnya foramen ovale. Di sini tuh ada namanya lubang lagi, ostium sinus coronari. Ostium sinus coronaria adalah tempat muara dari seluruh arteri koronaria di jantung. Oke? Nah, dari situ di sini ada daerah yang licin. Dan ada daerah yang kasar. Daerah yang licin itu dinamakan crista terminalis. Crista terminalis. Nah, yang kasar ini dinamakan musculus pectinati. Nah, perbedaannya antara dextra dan sinistra, di dextra musculus pectinati lebih terlihat dan crista terminalis terlihat tapi tidak terlalu banyak kan. Berbeda dengan yang di sinistra. Di sinistra hampir seluruh bagiannya adalah crista terminalis. Ada musculus pectinati hanya kecil dan sedikit atau lebih halus. Ini di aurikulanya nih, aurikulanya. Ya kan? Back. Dari sini nih, di sini ada satu sekat. Septum atrioventriculare. Septum atrioventriculare. Septum atrioventriculare. Nah, septum atrioventriculare ini tepat di bawahnya itu ada katup. Katupnya itu namanya katup tricuspidalis atau valva tricuspidalis. Valva tricuspidalis itu terdiri dari 3 kuspis. Kuspisnya itu kuspis itu terdiri dari septalis, anterior dan posterior. Untuk mengetahui mana anterior mana posterior diproyeksikan kembali sesuai dengan bentuk jantung normal di tubuhmu. Bentuknya seperti ini kan. Dengan apexnya ke sini nanti. Kita buka. Nah, ini kalau misalnya cuma ditanyakan tiga-tiganya dibilang valva tricuspidalis. Tapi kalau ditanyakan satu, misalnya kita ambil contoh yang septalis ya. Itu dinamakan cuspis septalis valva tricuspidalis. Cuspis septalis valva tricuspidalis. Sekarang untuk menentukan mana posterior mana anterior, tutup kembali, kita proyeksikan kembali sesuai dengan bentuk jantung normal. Kita buka. Ini kan jantung normal kan, kita buka. Berarti yang ini anterior, yang ini posterior. Kenapa dibilang anterior? Karena dia menghadap ke depan, sedangkan yang posterior menghadap ke belakang. Jadi kalau ditanyakan satu, ini namanya apa? Cuspis posterior valva tricuspidalis. Kalau misalkan kalau di Subata valvula atau ventricularis. Enggak valvula, dia pakainya valva. Ya, valva atau ventricularis, cuspis posterior. Kalau di Subata sebenarnya sama aja. Jadi gini, valva atrioventricularis itu ada 2. Iya, atrioventricularis Bicuspidalis sama dextra sinistra. Yang dextra tricuspidalis, yang sinistra bicuspidalis atau mitral. Nah, itu sama aja. Sama aja kan. Sama aja. Nah, oke. Kita lanjut. Dari sini. Ini bentar. Tadi ini cuspis posterior, ini anterior, ini septalis. Dari sini darah kan masuk kan, darah kotor masuk. Masuk, dia dipompa ke sini untuk dimasukin. Ini adalah vena. Sebelum ke situ kita ke aparatus valvanya dulu. Aparatus valva itu terdiri dari katupnya sendiri atau kuspisnya sendiri. Lalu katupnya itu dipegang oleh chorda tendinae atau ditopang oleh chorda tendinae. Chorda tendinae ditopang oleh musculus papillaris dan musculus papillaris ditopang oleh trabecula carnae. Trabecula carnae yang mana? Nih. Yang mana trabeculanya? Nah, di kiri dan kanan, di sinistra dan dextra memiliki trabecula carnae. Trabecula septomarginalis itu adalah salah satu dari trabecula carnae.
Letaknya itu di sekitar sini, tapi tidak dijelaskan sama dokter Endar. Dokter Endar cuma bilang dia memang ada di dextra, tapi dia bukan yang tadi. Bisa kan kemarin aku bilangnya ini langsung trabekula septum marginalis disalahkan. Ini tetap carnae. Marginalis ada tapi tidak akan ditanyakan. Kalaupun ditanyakan, dia letaknya di sebelah sini. Di mana di sini? Di dextra, pokoknya lebih kelihatan di dextra, tapi tuh nggak diterangin, nggak kelihatan. Jadi pasti kalau di dextra ditanya Juga karena iya. Iya, trabekula carnae. Dari sini darah masuk, darah dipompakan menuju paru-paru melalui vena pulmonal. Arteri pulmonal. Arteri pulmonal itu terdiri dari 3 katup. Katupnya ada sinistra, dextra, dan anterior. Untuk mengetahui mana sinistra, dextra, dan anterior, proyeksikan ditutup kembali. Proyeksikan ke bentuk jantung normal dengan apex di bawah. Sini. Lihat, ini kan jantung gini kan. Nah, kita lihat nih. Ini katup yang menghadap ke depan, anterior. Ini anterior. Yang ini dia ke sinistra. Sedangkan yang ini dia ke dextra. Ngerti kan maksudnya sinistra dextra? Iya, kuspis. Dari depan ya. Panjangnya doang. Ini kan bentuk jantung normal kan? Lihat nih. Ini nih, kalau dibuka dia menghadap depan kan? Kalau yang di tengah dia menghadap kemana? Dia menghadap ke sini. Sinistra. Tebal kan sinistra. Kalau yang satunya dia menghadap ke belakang. Ke belakang tuh kemana? Ke dextra. Udah? Ngerti? Nah, darah dipompa masuk ke paru-paru, dibersihkan, dan kemudian darah masuk kembali ke dalam atrium sinistra. Darah masuk ke atrium sinistra, darah akan O2 masuk ke atrium sinistra itu melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis tidak ada percabangan. Di sini vena di perifer punya katup ya. Tapi kalau vena di jantung tidak punya katup. Yang ada cuma atrium dan arteri dan aorta. Dia masuk ke atrium sinistra. Di atrium sinistra tadi kan kita sudah jelaskan juga. Di sini yang lebih terlihat crista terminalis dibanding dengan musculus pectinati. Musculus pectinati ada tapi lebih kecil, walaupun ada lebih halus. Beda kan dengan yang ini. Ini kan lebih banyak. Crista terminalisnya sedikit, lebih kasar. Crista terminalis. Crista terminalis. Tar. Nah, dari sini nih. Nah, di sini kan ada ini orangnya dia kan kena ASD kan, atrial septal defect. Jadi harusnya ini fossa ovalis, tapi dia jadinya foramen ovale. Nah, ingat kan ini apa tadi? Septum apa? Septum intraatrial. Darah masuk. Nah, melalui ini katup. Di sini ada katup atrioventriculare sinistra atau valva bicuspidalis atau mitralis. Nah, valva bicuspidalis ini memiliki dua kuspis anterior dan posterior. Untuk mengetahui mana posterior anterior, kembali lagi diproyeksikan seperti ini. Dibuka, ini apa? Anterior menuju ke depan kan? Ini posterior, dia ke belakang. Jadi namanya kuspis, misalnya kita ambil yang ini ya. Kuspis posterior. Bentar man, pada baru datang soalnya habis latihan. Kuspis posterior valva bicuspidalis. Kuspis posterior valva bicuspidalis. Kuspis anterior valva bicuspidalis. Dari sini darah yang sudah bersih dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta itu punya 3 katup. Dan ini paling mudah dibedakan. Nah, katupnya ini memiliki satu keunikan. Ada yang berlubang dan ada yang tidak. Ada yang 2 yang berlubang dan 1 tidak berlubang. Yang 1 tidak berlubang itu dinamakan posterior. Tadi kalau di arteri pulmonal kan dia anterior kan. Kalau di aorta dia posterior. Yang tidak berlubang, ini dia tidak berlubang kan. Ini yang lain ada lubang kan. Iya kan, ada lubang kan. Ini nggak berlubang kan. Tapi yang ini ada lubangnya ini. Ini juga ada lubangnya. Nih. Kan? Nah, ini posterior. Jadi namanya valvula semilunaris Posterior. valvula semilunaris posterior aorta. Sekarang di sini ada dextra dan sinistra. Tapi bagaimana kita mau membedakan sinistra dan dextra? Sebenarnya paling mudah pakai bolpen atau sesuatu yang bisa ditusuk ke dalam lubangnya. Misalnya nih kita tusuk nih bolpen, set, dia tembusnya ke sini. Dia tembusnya ke sini, keluar kan? Dia tembus ke sini. Ini mana nih?
Dextra kan? Ya udah, berarti di sini valvula semilunaris dextra aorta. Yang di tengah dia dextra. Sedangkan yang paling ujung dia kalau ditusuk dia tembusnya ke sini. Jadi valvula semilunaris sinistra aorta. Oke? Oh iya, kembali lagi. Kita kembali bentar aja. Yang vena, yang arteri pulmonal, ini kan ada anterior, sinistra dan dextra. Itu nama penyebutannya namanya seperti ini. Ini lubangnya loh salah. Valvula semilunaris anterior valva pulmonal. Ini di pertemuan ribet banget disebutnya valvula Semilunaris langsung kan? Cuspis. Gak pakai cuspis, Oh iya, cuspis itu semilunaris anterior ventricular. Semilunaris Punyanya dia ke dalam cuspis. Berarti punyanya cuma ada di mitral sama si Udah? cuspis. Nah, dari sini kita kembalikan ke jantung normal seperti ini. Kita ke ACCD dan ACCS. Nah, kalau sulcus keluar. ya, sulcus ada dua. Ini dengar nih ya. Nah, ini jantung normal kan seperti ini, kan? Arteri koronari yang pertama kali terlihat adalah yang bagian ACCD dan ACCS. ACCD dibagi atas 3 pembagian atau dia 3 percabangan. Dari ACCD, dari arteri coronary cordis dextra, dia berjalan terus sampai di sini. Di sini nanti ada percabangan turun, tapi di sini nggak kelihatan. Ini sebenarnya ada, tapi di sini sudah terpotong kayaknya. Di Nah, semua yang lain ada. di semua jantung ada gak? Ada. Ini ACCD dia berjalan stop sampai di sini dia terbagi 2. Begini. Turun begini. Yang turun namanya ramus marginalis. Yang lurus ramus transversus. Sampai di ramus transversus, nah lihat di sini ada 2 percabangan lagi. Dia gini, set. Yang ke bawah ramus descending posterior. Ramus descending posterior, sorry. Jadi kalau gini ya, kan jadi ini ACCD. ACCD berjalan, terbagi 2. Ramus marginalis ACCD, pakai ACCD ingat. Yang memutuskan untuk lurus ramus transversus ACCD. Kemudian turun lagi, jadi ramus descending posterior ACCD. Nah, yang ini nanti dia masuk ke ostium sinus coronari. Tadi kan ada kan ostium sinus coronari. Descendant sama lagi apa tuh? Ramus transversus. Nah, dari situ nih kita ke sinistra. Oh iya lupa, ACCD dan ACCS itu asalnya dari aorta ascendens. ACCS itu nih ACCS. ACCS cuma punya 2 percabangan. Arteri coronary cordis sinistra keluar dari aorta ascendens, kemudian dia terbagi 2 seperti ini. Nih kalian bisa lihat ya sini dan ke sini. Yang ke bawah itu namanya ramus descendens anterior. Yang mana tuh? Nih, ramus descendens anterior berbeda dengan yang ini. Yang ini ramus descendens posterior. Aku lupa descending atau descendens, nanti kalian lihat di Sobota. Ini kan ramus descendens anterior. Nah, yang ke sini ramus circumflexa. Kenapa dinamakan circumflexa? Begitu dia terpecah ke sini, bercabang sini, langsung dia terpecah menjadi arteri kecil ke seluruh jantung. Sulcus terdiri dari 2, sulcus coronaria dan sulcus longitudinalis. Sulcus coronaria itu tidak, ini aku bingung, kelihatan atau enggak, dia mengitari jantung, dia mengitari nanti agak turun sedikit gitu kan. Nah, kalau sulcus longitudinalis terbagi 2, sulcus longitudinalis posterior dan anterior. Kenapa kita bisa tahu di mana sulcusnya? Gini,